Shalom. Kami dari kelompok 7 ingin menceritakan tentang kitab Daniel dan Yeskiel. Sebelum kami menceritakan kitab Yeskiel dan Daniel, ada banyak kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jilanti Burnubaban. Nama saya Teresia Huta Barat. Nama saya Fatisya Mario. Nama saya Puji Sibarani. Baik, di sini kami sudah memperkenalkan diri kami. Di sini kami akan melanjutkan menceritakan kitab Yeskiel dan Daniel. Kami akan menjelaskan kitab Yeskiel. Kitab Yeskiel diperkirakan ditulis pada zaman pembuangan sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Buktinya, bahasa Ibrani yang digunakan dalam kitab ini banyak dipengaruhi dari bahasa Akkadia yang tampak dalam ciri kenabian lama, yaitu kekuatan mimpi dan penglihatan-penglihatan gaib. Selanjutnya, sejarah dari kitab Yeskiel. Kitab Yeskiel berisi wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Yeskiel selama pembuangan orang Yahudi di Babel. Beberapa bagian yang terkenal dari kitab ini termasuk visi roda yang menggambarkan kehadiran Allah, nubuat tentang kiamat, dan pesan-pesan moral kepada umat Israel. Pembagian kitab Yeskiel. Kitab Yeskiel dalam Alkitab Ibrani terdiri dari 48 pasal. Berikut adalah susunan kitab Yeskiel. Yang pertama, Yeskiel 1 sampai 3, penglihatan perkenalan Yeskiel. Yang kedua, Yeskiel 4 sampai 24, penglihatan-penglihatan yang menggambarkan hukuman Allah. Yang ketiga, Yeskiel 25 sampai 32, penglihatan hukuman Allah. Yang keempat, Yeskiel 33 ayat 39, penglihatan-penglihatan yang berbicara tentang pemulihan Israel dan kemenangan Allah. Yang kelima, Yeskiel 40 sampai 48, penglihatan-penglihatan yang menggambarkan rencana bait suci. Selanjutnya, tema dari kitab Yeskiel. Kitab Yeskiel adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Kitab ini berisi wahyu yang diterima oleh Nabi Yeskiel yang hidup pada zaman pembuangan bangsa Israel di Babel. Penulis kitab Yeskiel. Kitab Yeskiel dinamai setelah nabi yang menjadi penulisnya, yaitu Yeskiel sendiri. Yeskiel adalah seorang nabi dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Kristen. Ia hidup selama pembuangan Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi dan menyampaikan nubuat dan visi yang tercatat dalam kitab Yeskiel. Selanjutnya, latar belakang penulis kitab Yeskiel. Kitab Yeskiel terdiri dari 48 bab dan isinya berfokus pada pesan Nabi Yeskiel kepada bangsa Israel yang diasingkan ke Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kitab Yeskiel memuat nubuat-nubuat yang mencakup hukuman atas dosa-dosa bangsa Israel serta janji-janji pemulihan dan penyelamatan di masa depan. Tujuan kitab Yeskiel memberikan peringatan dan hukuman. Salah satu tujuan utama kitab Yeskiel adalah memberikan peringatan kepada bangsa Israel yang telah jatuh ke dalam dosa dan pemberitahuan mengenai hukuman yang akan datang atas perbuatan mereka. Memotivasi pertobatan. Kitab Yeskiel juga bertujuan untuk memotivasi bangsa Israel agar bertobat dari dosa-dosa mereka dan kembali kepada Allah. Selanjutnya, jenis sastra dari kitab Yeskiel. Ciri-ciri sastra dari kitab Yeskiel meliputi 4 bagian. Yang pertama, nubuat. Kitab ini berisi nubuat-nubuat yang mencakup berbagai topik, termasuk hukuman atas dosa. Yang kedua, visi. Yeskiel menerima visi-visi yang unik, seperti visi tentang bait suci yang baru. Yang ketiga, pesan moral dan teologis. Kitab Yeskiel juga berisi pesan moral dan teologis yang disampaikan melalui cerita-cerita dan penggambaran simbolis. Yang keempat, penggunaan gaya sastra. Seperti banyak nubuat dalam Alkitab, kitab Yeskiel menggunakan gaya sastra seperti metafora, simbolisme, dan penggambaran kiasan untuk menyampaikan pesan-pesan rohani. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kitab Yeskiel yaitu yang pertama, mengajarkan kepatuhan kepada Allah, yang kedua, mengajarkan tentang pertobatan, yang ketiga, tanggung jawab pribadi. Dan di sini kami akan melanjutkan cerita tentang kitab Daniel. Dimulai dari tahun penulisan kitab Daniel. Kitab Daniel dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama dan Alkitab Kristen diperkirakan ditulis pada abad ke-6 atau ke-5 sebelum Masehi. Sebagian besar cendekiawan sejarah meyakini bahwa Alkitab Daniel ditulis dalam dua bagian, yaitu bagian pertama dari 1 sampai 6 dan bagian kedua dari 7 sampai 12 yang mungkin dibuat pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, sejarah kitab Daniel. Sejarah kitab Daniel dibagi menjadi 2 bagian naratif. Daniel 1 sampai 6 berisi kisah-kisah kehidupan Daniel dan teman-temannya di Babel di bawah pemerintahan Raja Babel Nebukadnezar. Yang kedua, bagian nubuat. Daniel 7 sampai 12 berisikan nubuat-nubuat yang diterima oleh Daniel yang berkaitan dengan berbagai kerajaan dan peristiwa di masa depan. Tema kitab Daniel. Kitab Daniel memiliki beberapa tema utama. 1. Kepatuhan dan kesetiaan. 2. Penglihatan dan nubuat. 3. Kedaulatan Allah. 4. Peringatan dan pengajaran. 5. Penganiayaan. 6. Pengharapan akan kedatangan Mesias. Selanjutnya, penulisan kitab Daniel.
Penulisan kitab Daniel secara tradisional diatribusikan kepada Nabi Daniel sendiri yang hidup pada zaman kerajaan Babel dan kerajaan Media Persia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Namun ada juga diskusi dan kontroversi seputar penulisan kitab Daniel. Beberapa ahli modern berpendapat bahwa sebagian besar kitab ini mungkin ditulis pada periode yang lebih lanjut, pada masa Helenistik atau setelah abad ke-4 sebelum Masehi dan bukan oleh Daniel yang sebenarnya. Latar belakang penulis kitab Daniel. Kitab Daniel adalah salah satu Alkitab dan memiliki latar belakang sejarah yang penting. Latar belakang kitab Daniel yang mencakup beberapa aspek. 1. Konteks sejarah. Kitab Daniel terjadi selama periode yang disebut pembangunan ke Babel atau pembangunan ke Babel pertama. 2. Tokoh utama. Kitab Daniel berkisah tentang pengalaman Daniel dan 3 temannya, yakni Hananya, Misael, dan Azariah. 3. Penganiayaan dan kesetiaan. Kitab Daniel mencatat pengalaman penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi tinggal di Babel karena mereka tetap setia kepada Allah mereka. 4. Visi dan nubuat. Kitab Daniel juga berisi visi dan nubuat yang diterima oleh Daniel, termasuk nubuat-nubuat tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang di masa depan dunia. Selanjutnya, tujuan kitab Daniel. Tujuan kitab Daniel dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengajarkan tentang kesetiaan kepada Allah. Yang kedua, menggambarkan kuasa dan kedaulatan Allah. Yang ketiga, memprediksi peristiwa masa depan. Yang keempat, menghibur dan memberikan harapan. Yang kelima, menyatakan kebangkitan. Jenis sastra kitab Daniel. Kitab Daniel bagian dari Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen dan juga terdapat dalam Tanakh, bagian Taurat, Neflim, Ketuvim, dan Tanakh. Kitab ini termasuk dalam genre sastra nubuat dan menceritakan kisah Daniel, seorang pemuda Yahudi yang diangkat ke Babel pada zaman Raja Nebukadnezar. Pesan moral yang kita dapat dari kitab Daniel. Yang pertama, kesetiaan kepada Allah. Kitab Daniel mengajarkan tentang kesetiaan yang kuat kepada Allah. Yang kedua, kepintaran dan hikmat. Daniel dikenal karena kebijakan dan kecerdasannya. Yang ketiga, penglihatan dan ramalan. Kitab Daniel juga mengandung berbagai penglihatan dan ramalan yang mengajarkan kita tentang pengharapan dalam masa sulit dan percaya bahwa Allah memegang keadilan sejarah. Yang keempat, kepemimpinan. Daniel adalah seorang pemimpin yang baik dan berintegrasi. Yang kelima, penghargaan terhadap perbedaan budaya. Yang keenam, keyakinan dalam kebangkitan. Kitab Daniel juga mencakup pengajaran tentang kebangkitan dan hari penghakiman yang mengingatkan kita untuk hidup dengan keyakinan bahwa akhir atau keadilan akan ditegakkan. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.